Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi peminatan. Materi kali ini kita membahas mengenai metabolisme part 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama ada komponen enzim, yang kedua sifat-sifat enzim, yang ketiga mekanisme kerja enzim, dan yang keempat faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Lalu, apa hubungannya antara metabolisme dengan enzim? Untuk itu, kita pelajari lebih lanjut ya. Oke anak-anak, kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama, ada komponen enzim. Ya. Komponen enzim ini terbagi menjadi enzim sederhana, kemudian ada enzim kompleks. Nah, enzim kompleks ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada protein atau avoenzim, bersifat labil, mudah terpengaruh suhu dan keasaman. Nah, yang kedua ada non-protein atau gugus prostetik, bersifat tidak mudah rusak ataupun tahan panas. Untuk enzim non-protein atau gugus prostetik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada koenzim atau organik. Bila enzim tersusun atas vitamin atau organik. Nah, yang kedua ada kofaktor atau anorganik. Apabila enzim tersusun atas logam-logam atau yang disebut dengan anorganik. Pembahasan berikutnya mengenai sifat enzim. Sifat-sifat enzim yang pertama dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu tinggi, enzim akan rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Artinya, enzim dapat bekerja hanya pada suhu optimal, yaitu suhu 30 derajat Celcius. Apabila di atas 30 derajat Celcius, enzim akan mengalami denaturasi atau rusak. Apabila di bawahnya, enzim akan terhambat. Begitu juga dengan pH. Karena enzim bekerja pada pH optimum atau pH asam. Apabila berada pada pH basa, enzim akan terhambat. Yang kedua, tidak ikut bereaksi. Artinya, enzim hanya digunakan sebagai pemercepat reaksi, namun tidak ikut bereaksi. Yang ketiga, dapat bekerja bolak-balik. Artinya, enzim dapat bekerja menguraikan senyawa menjadi senyawa lain, dan dapat pula menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa semula. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali sebab enzim tidak berubah saat terjadi reaksi. Yang kelima, enzim bekerja secara spesifik atau khusus. Jadi, enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Substrat adalah zat yang bereaksi. Misalnya, enzim lipase hanya bisa memecah lemak menjadi asam lemak. Contoh lain misalnya enzim maltase hanya bisa memecah maltosa menjadi glukosa. Paham anak-anak? Oke, selanjutnya ada mekanisme kerja enzim. Nah, mekanisme kerja enzim di sini ada dua teori. Yang pertama menurut Emil Fischer ada teori gembok anak kunci. Nah, di sini sisi aktif enzim memiliki bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Bentuk substrat sesuai sisi aktif itu seperti gembok, cocok dengan anak kuncinya. Bisa kalian lihat di gambar ya. Teori yang kedua adalah teori induced fit menurut Daniel Kostland, di mana sisi aktif enzim bersifat
dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substratnya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di bawahnya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini kita lihat gambar ya. Di sini adalah sebuah reaksi metabolisme. Nah, pada gambar garis merah di sana ini adalah energi yang diperlukan tanpa enzim. Sedangkan ada garis di bawah itu energi yang diperlukan dengan enzim. Nah, kinerja enzim adalah menurunkan energi pengaktifan. Nah, sudah jelas di sini kalau reaksi metabolisme menggunakan enzim ini lebih hemat. Artinya tidak banyak menggunakan energi dibandingkan dengan energi tanpa bantuan enzim. Jadi, enzim memiliki fungsi mampu menurunkan energi pengaktifan, mampu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Oke, sudah jelas anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalian komentar di kolom komentar. Oke. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Yang pertama ada suhu atau temperatur. Nah, tadi dikatakan bahwa suhu optimal pada enzim itu adalah 30-40 derajat Celcius. Itu suhu optimal enzim bekerja. Apabila di atas 50, enzim akan mengalami kerusakan. Begitu juga di bawah 30, enzim akan bekerja sangat lambat. Selain itu juga ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim ini selalu konstan, menyesuaikan dengan substrat. Jadi selalu tetap dalam keadaan apapun. Kemudian ada konsentrasi substrat. Semakin banyak jumlah substrat, maka semakin tetap pula kecepatan reaksinya. Selanjutnya ada perubahan pH. Enzim akan bekerja dengan baik pada pH optimum ya atau pH asam dan akan bekerja lambat pada pH basa. Selanjutnya ada aktivator. Ya, aktivator. Aktivator ini reaksi aktifnya enzim untuk bekerja. Kemudian ada inhibitor. Inhibitor itu adalah zat penghambat kerja enzim. Di sini ada dua, ada kompetitif, ada non-kompetitif. Inhibitor kompetitif yaitu di mana inhibitor ini menempel pada sisi aktif enzim sehingga substrat tidak bisa berikatan dengan enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif dia menempel pada bagian enzim dan merusak bentuk enzim sehingga substrat tidak bisa menempel karena berbeda fungsinya. Demikian pembahasan materi untuk pertemuan hari ini. Lebih lanjut kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.